Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Abdul Aziz akan membacakan bagaimana cara mengatasi ketika kondisi cinta kita sering ditolak. Yang pertama, masa remaja adalah fase terbaik dalam hidup seseorang. Pada fase ini, anak akan lebih sering membawa banyak keceriaan, antusiasme, kesenangan, dan kegembiraan seperti koin dengan dua sisi. Fase indah ini juga memiliki banyak tantangan. Bukan hanya antusiasmenya saja yang dapat terlihat dengan jelas. Saat anak tumbuh menjadi seorang gadis, maka dia harus bersiap untuk melihat dirinya menghadapi banyak masalah. Remaja adalah waktu yang penuh dengan kebingungan. Bahkan hal-hal kecil akan tampak sangat besar bagi mereka. Salah satu dari hal-hal kecil itu adalah ketika ditolak cinta dan patah hati. Kemudian patah hati. Siapa sih yang tidak pernah mengalami patah hati? Sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan, sangat wajar bagi kita mengalami patah hati. Umumnya patah hati ini muncul akibat diputuskan cinta oleh sang kekasih, ditinggal menikah mantan pacar, cinta bertepuk sebelah tangan, atau mungkin mencari jodoh dalam Islam dengan ta'aruf namun tidak berjalan sesuai harapan. Ya, patah hati adalah normal. Namun tatkala patah hati membuat kita menjadi gagal move on selama bertahun-tahun, terpuruk, sedih, bahkan sakit-sakitan, maka tentu ada yang salah dengan diri kita. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang memiliki iman, kita tentu mengetahui bahwa cinta yang hakiki hanya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tidak seharusnya kita mencintai apa-apa yang di dunia ini secara berlebihan, apalagi sampai menggantungkan harapan kepada manusia. Salah besar. Sebab kita tahu bahwa segala hal di dunia ini bersifat fana, tidak bisa kita miliki dan pasti akan musnah. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab, yang artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharga. Allah SWT telah memperingatkan kita bahwa hendaknya manusia hanya berserah diri dan bertawakal kepadanya, Rabb semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Seseorang yang memiliki sifat tawakal akan mudah beradaptasi dengan masalah yang seberat apapun tanpa mudah menangis dan jauh dari prasangka buruk pada Allah SWT hanya karena merasa diri tidak berharga. Sifat tawakal dapat membuat seseorang menjadi berhati sabar dan mampu bangkit kembali dari kegagalan. Sedangkan berharap kepada manusia belum tentu akan dibalas dengan kebaikan. Ada kalanya kita akan dikecewakan sebab mereka pun juga memiliki sifat egois sebagaimana kita. Pada dasarnya, patah hati dalam Islam dianggap sebagai kesalahan manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perasaan. Bukankah Allah SWT telah memperingatkan berulang kali agar kita tidak berharap kepada manusia? Tapi kenapa kita masih saja jatuh cinta? Kenapa mudah berharap berlebihan? Kenapa sulit mengendalikan perasaan? Pada akhirnya diri kita sendirilah yang akan merasakan sakitnya sebab tak mampu untuk menjaga kesucian hati. Terkadang tidak semua yang kita inginkan itu terwujud, termasuk dalam persoalan asmara. Bahkan terkadang orang yang kita cintai tak membalas perasaan cinta yang kita miliki. Alhasil, keberanian yang kita kumpulkan untuk menyatakan cinta padanya berakhir dalam penolakan. Alhasil, ditolak memang menyakitkan dan berefek buruk pada kepercayaan diri kita. Memang terkadang sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah SWT. Karena sejatinya makhluk mempunyai keterbatasan dalam segala hal, sehingga kita manusia tidak bisa menilai baik buruknya hakikat suatu hal. Berbeda dengan sang Khalik, yaitu Allah yang maha mengetahui, tahu apa yang sebenarnya baik bagi hambanya dan apa yang buruk bagi hambanya. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurrahul lakum wa asa an takrahu wa syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Penjelasan ayat di atas seharusnya membuat kita mensyukuri, karena kita tahu bahwa Allah lebih menyayangi diri kita daripada kita sendiri. Allah juga yang menentukan maslahat bagi hambanya. Maka dari itu, setiap takdir Allah itu harus kita terima.
baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jodoh juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ditolaknya cinta kita itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah tahu pasangan yang kita pilih sendiri hakikatnya tidak bagus bagi kehidupan kita. Entah itu kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Maka dari itu alangkah baiknya kita berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Karena bagaimanapun juga pilihan yang telah dipilih oleh Allah itu lebih baik daripada pilihan kita yang hanya sebatas makhluk. Mungkin saja kita dibuat patah hati oleh Allah agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Karena Allah tahu bahwa kita memilih sesuatu hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk bangkit setelah kita ditolak? Yaitu satu-satunya cara agar kita bisa bangkit lagi adalah dengan memperbaiki diri kita sebaik mungkin, mempelajari ilmu agama sedalam-dalamnya sampai kita bisa fokus mencintai Allah Subhanahu wa taala, serta agar kita menjadi orang yang baik. Karena Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Yang menuduh itu bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Dan inilah makna yang terkandung dalam ayat ini, bahwa seseorang itu akan mendapatkan pasangan atau jodoh yang setara dengan levelnya, baik level agamanya, level akhlaknya, pengetahuannya, bahkan keburukannya. Maka dari itu, jika kita menginginkan mendapat pasangan yang baik, kita harus memantaskan diri terlebih dahulu. Sudah pantaskah kita menjadi seorang suami yang baik? Pertanyaan seperti ini harus tetap tertanam di dalam pikiran dan hati kita agar bisa menjadi pendorong untuk berubah menjadi yang lebih baik. Lagi pula, Allah juga telah melarang kita untuk menjalin hubungan di luar nikah, seperti hanya berpacaran. Mungkin saja Allah membuat cinta kita ditolak karena Allah ingin menjauhkan kita dari maksiat dan menginginkan kita untuk masuk ke hubungan yang lebih mulia, yaitu hubungan pernikahan. Karena dengan pernikahan juga bisa membuat kita terhindar dari perbuatan zina. Seharusnya kita harus bersyukur atas ditolaknya cinta kita, karena itu menandakan bahwa Allah masih menyayangi kita sebagai hambanya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, lam narolil mutahabbaini bislun nikah, yang berarti aku tidak pernah melihat ada dua orang yang saling mengasihi selain melalui jalur pernikahan. Hadis ini membuktikan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan hubungan yang sangat mulia. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa jika kita memang benar-benar mencintai seseorang, maka kita akan menikahinya. Maka jika kita masih belum berani menikahinya, berarti cinta kita hanya sebatas nafsu saja. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu patah hati merupakan sesuatu yang wajar bagi manusia, tetapi patah hati bukanlah suatu hal yang patut membuat kita bersedih. Kita harus yakin bahwa ini merupakan takdir Allah, yang mana hanya Allah lah yang mengetahui kebaikannya. Karena terkadang pilihan yang kita pilih sendiri belum tentu baik bagi kita. Maka dari itu kita harus bersyukur, karena itu bukti bahwa Allah masih menyayangi kita dengan cara membuat cinta kita ditolak agar kita bisa terhindar dari maksiat. Kita harus ingat bahwa skenario terbaik adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai cara mengatasi ketika cinta kita sering ditolak. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika setelah kita ditolak, kita susah untuk melupakan. Jadi kita susah untuk move on, bagaimana solusinya? Jadi menurut saya, untuk move on itu sebenarnya sangat mudah asal kamu yakin dengan Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Mantapkan hati dan keyakinan bahwa dengan hijrah meninggalkan pacaran, kamu akan diberikan yang terbaik. Serta jangan lupa untuk berdoa. Mintalah kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik dan tidak usah lagi terjerumus dengan urusan berpacaran.
Beribadah juga bisa membantu kita mengatur emosional dan cara meditasi yang paling baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika yang menolak kita adalah orang tua kita? Jadi pertanyaan kedua ini adalah ketika yang menolak adalah orang tua kita. Jadi solusi saya, menikah yang merupakan ibadah tentu sebaiknya kita harus menunggu restu orang tua. Ada memang hal-hal yang mungkin tidak sesuai syarat dari permintaan orang tua akan calon pasangan anaknya. Seperti yang umum terjadi adalah karena pekerjaan, asal suku daerah, dan lainnya. Alangkah baiknya kita kenalkan terlebih dahulu pilihan yang kita pilih. Beritahu orang tua apa saja hal-hal yang baik dalam pilihan kita. Jelaskan kepada orang tua bahwa dia adalah sosok yang Anda impikan. Jika kemudian ketika calon yang kita dambakan ternyata tidak mendapat restu orang tua, maka kembalilah kepada Allah yang Maha membolak-balikan hati. Sebenarnya doa bukanlah senjata terakhir bagi kaum muslimin. Justru doa adalah kekuatan yang harus dilakukan sejak awal dan terus menerus. Jadi memang cinta, maka harus berdoa kepada Allah sejak awal. Mintalah agar pilihan yang kita pilih bisa mendapat restu orang tua serta dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya, sekian penjelasan saya mengenai cara untuk mengatasi cinta yang sering ditolak. Saya Zain Abdul Aziz. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.